Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Indaki bin Suparman. Saya adalah alumni Ma'had Az-Zaitun angkatan 19 yang baru saja tahun ini lulus. Di sini saya akan menanggapi terkait dengan pemberitaan yang beredar di masyarakat tentang ajaran-ajaran penyimpangan yang ada di Az-Zaitun. Satu di antaranya ajaran diperbolehkannya berzina lalu membayar dosanya dengan uang. Saya ambil referensi ini karena beberapa waktu yang lalu ada seorang pria yang mengatakan bahwa dirinya sendiri pernah mengantarkan santri berjumlah 16 orang ke tempat pelacuran terbesar di Indramayu atau bisa disebut CI. Dari perkataan pria ini, saya menanggapinya menjadi suatu berita yang tidak benar adanya. Karena apa? Selama saya menjadi santri di Az-Zaitun, saya tidak pernah diajarkan tentang ajaran-ajaran yang menyimpang, yang melanggar nilai-nilai norma kehidupan beragama, bernegara, dan berbangsa serta bermasyarakat. Maka dari itu, bisa saya katakan bahwa pemberitaan ini itu tidak benar adanya. Dan jika kita telusuri, jika kita telaah bersama dari perkataan orang ini, pria ini, kita telaah satu persatu perkataannya, yang dia mengaku bahwa dirinya sendiri pernah mengantar santri Az-Zaitun itu ke tempat pelacuran. Kita akan garis bawahi kata bahwa dirinya sendiri yang menjadi saksi karena mengantar santri ke tempat pelacuran. Kalau kita telah bersama dari kata-kata ini, kita bisa ambil bahwa bisa jadi orang inilah yang menjadi oknum yang tidak bertanggung jawab, yang mencoba untuk membalikan peristiwa yang tidak semestinya diperbolehkan dari ajaran pesantren tersebut menjadi seolah-olah diperbolehkan. Dan lebih parahnya lagi, ini digeneralisasikan, dianggap menyeluruh, yang bentuknya tadi sebuah ajaran yang membolehkan santrinya untuk berzina, lalu dosanya bisa ditebus dengan nominal uang. Dan lebih parahnya lagi, hal ini dipublikasikan kepada masyarakat banyak, yang sekarang masyarakat memiliki statement bahwa pesantren Az-Zaitun ini adalah pesantren yang sesat karena ajaran penyimpangan tadi. Padahal itu adalah suatu hal yang tidak benar.
Padahal itu adalah suatu bentuk fitnah terhadap suatu lembaga pendidikan yang mendidik banyak murid, banyak pelajar, banyak santri dengan pendidikan-pendidikan yang baik untuk kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan beragama. Tentu saja hal ini membuat kerugian besar bagi kita semua jika kita tanggapi ini dengan tidak cermat, hanya memiliki tuduhan tanpa sebab yang jelas. Dan saya ingin berpesan kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, cobalah untuk bisa menelaah setiap berita yang dipublikasikan ke masyarakat banyak. Cobalah untuk bisa menilai suatu hal dengan bijak, dengan tidak langsung berstatement, menilai suatu hal-hal yang dinilai kurang baik tanpa klarifikasi. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak saya di Zaitun ada 3 orang ya. Jadi anak saya itu memang ada 3. Semuanya saya sekolahkan di pesantren Zaitun. Alhamdulillah, dari kelasnya itu memang agak berdekatan ya. Usia anak saya di yang pertama kelas 4, yang kedua kelas 3, dan yang terakhir yang ketiga itu kelas tahun ini baru masuk. Untuk kesannya bagus ya, baik. Terus kenapa? Karena yang pertama saya masukin anak saya yang pertama itu yang sekarang kelas 4, dari apa ya, sikap dari kedewasaan anaknya itu sangat, perbedaannya sangat signifikan ketimbang anak-anak yang sekolah di sini gitu. Saya bandingkan sih dengan anak kakak saya atau tetangga saya seusia anak saya itu, yang di tetangga saya atau di lingkungan di rumah ya, maksudnya bukan yang di pesantren, itu jauh berbeda gitu. Kalau anak saya kan memang secara kemandiriannya dia mandiri lah ya, mandiri, kedewasaannya, cara berpikir itu sudah mulai apa ya, sudah mulai kelihatan gitu kan, dari anak-anak yang lain lah gitu ya. Terus anak yang kedua saya juga sama. Anak kedua saya kan sebelum disekolahin ke pesantren Zaitun memang dia ada sedikit temperamen, terus dia mudah marah gitu kan. Ada beberapa orang yang bilang kurang anak kurang dalam hati itu karena dia hiperaktif ya. Jadi memang gampang marah segala macam. Pernah berantem juga, beberapa kali pindah sekolah waktu di sini. Alhamdulillah setelah masuk pondok pesantren Al Zaitun itu perubahan drastis dalam arti baik ya, karena dia anaknya jadi kalem dalam arti bukan pendiam ya, tapi lebih bisa mengontrol emosinya, terus tidak gampang marah, terus jadi alim lah. Kalau saya lihat jadi alim gitu kan. Kita sebagai orang tua tahu ya anak yang ini anaknya nakal nih, bandel segala macam, nggak dikasih tahu nggak nurut. Tapi kalau setelah anak-anak saya kesana jadi berubah nih, kok ini anak saya jadi pribadi yang kayak udah dewasa dalam arti bersikap, terus dia bisa berpikir gitu, punya ide-ide itu berbeda lah, yang jelas lebih daripada anak yang lain. Makanya anak yang ketiga saya putuskan sama istri sekolah di sana juga, karena kakak-kakaknya hasilnya itu dari segi kemandirian dan lain-lain itu sangat signifikan. Makanya kita percaya pada pesantren Zaitun untuk mendidik anak-anak kami.
saya memang tidak terlalu tidak terlalu suka melihat berita yang negatif gitu, karena kan kita berdua sama-sama sibuk kerja mencari nafkah ya untuk anak-anak kami. Jadi untuk hal-hal yang seperti itu kita selalu abaikan, karena berdasarkan informasi yang kita dapat juga dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, memang setiap kenaikan kelas atau penerimaan siswa baru itu pasti ada berita yang seperti ini. Memang kalau saya kemarin lihat beberapa berita itu, memang tahun ini lagi kenceng-kencengnya, karena tahun lalu sebelumnya yang saya masukin anak saya yang kedua dan yang pertama itu juga sama, ada berita-berita juga gonjang ganjing segala macam. Cuman kan kita yang sendiri yang lihat lokal langsung di sana, jadi memang yang diberitakan sempat saya perhati ya, itu tidak terjadi sama sekali, jadi malah sebaliknya. Makanya ya udah biarinlah angin berlalu lah ibaratnya, biarkanlah anjing menggonggong ini tapi tetap berlalu. Jadi kita tidak terpengaruh lah, insyaallah tidak pengaruh dengan pemberitaan-pemberitaan yang luar seperti itu. Saya Gumilang itu ya, itu salah satunya saya tertarik mengenalkan anak saya di sana, karena memang pasti kita melihat ya satu institusi itu siapa sih pemimpinnya dan seperti apa karakternya. Saya lihat beberapa kali postingan di internet itu memang walaupun belum pernah ketemu langsung tatap muka gitu, diskusi langsung belum pernah ya, tapi secara media dan lihat dari jauh itu saya pernah kan memang saya itu orangnya tegas, terus membuka wawasan kita bahwa memang kita itu memang harus toleransi dan lain sebagainya sesuai dengan moto yang ada di pesantren Mahat sendiri ya. Terus kebetulan beliau juga lulusan pesantren yang terbesar juga di Indonesia, itu pesantren Gontor. Dari situ juga saya juga melihat juga, karena beberapa saudara saya juga atau tetangga ada beberapa yang menyekolahkan atau menyekolahkan anaknya itu ke Gontor. Waktu itu memang terjadi diskusi lah gitu, kenapa anaknya di Gontor, dan akhirnya kalau saya udahlah saya milih yang di Indramayu aja, karena kan dekat ya. Kalau di Gontor kan jauh, Jawa Timur, jadi saya milih di situ, toh sama-sama lulusan Gontor juga gitu kan. Jadi secara pribadi untuk beliau saya Panji Gumilang pribadi yang luar biasa lah, cocok sih untuk menjadi pimpinan nomor 1 di Indonesia lah. Pengennya ya untuk saya statement untuk yang lain. Iya, untuk yang lain juga gitu. Zaitun itu adalah sesuai dengan moto ya, sesuai dengan motonya. Memang tempat untuk mendidik anak-anak yang memang budaya toleransi dan perdamaian itu benar-benar real diterapkan di sana. Ya semoga tetap istiqomah menjalankan sesuai apa yang telah dimotokan dan sesuai dengan misi-misinya.